Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Keisha. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PBO. Pernah nggak kita berpikir, kenapa aplikasi seperti game, aplikasi kasir, atau media sosial bisa punya banyak fitur tetapi programnya tetap rapi? Nah, ternyata kebanyakan aplikasi itu dibuat menggunakan konsep PBO. Jadi sebenarnya, apa itu PBO? PBO atau pemrograman berorientasi objek adalah cara membuat program menggunakan objek. Objek itu seperti benda di dunia nyata. Contohnya mobil. Mobil punya warna, merek, dan kecepatan. Nah, itu disebut sebagai atribut atau data. Mobil juga bisa berjalan, mengerem, dan menyalakan mesin. Nah, itu disebut sebagai metode atau fungsi. Jadi di PBO, objek memiliki data dan fungsi. Bahasa pemrograman yang sering memakai PBO yaitu Java, Python, C++, dan PHP. Nah, di PBO ada beberapa konsep penting loh. Yang pertama yaitu kelas. Kelas itu ibarat blueprint atau cetakan objek. Contohnya, kalau ada kata kelas, berarti kita sedang membuat cetakan. Di sini ada nama dan jurusan. Nah, itu disebut sebagai atribut atau data. Jadi, kelas masih berupa rancangan. Yang kedua yaitu objek. Kalau kelas itu cetakan, maka objek adalah hasil jadinya. Contohnya. Nah, patokannya gampang. Kalau ada kata new, biasanya itu membuat objek baru. Artinya, kita membuat objek bernama siswa 1 dari kelas siswa. Yang ketiga yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi itu gampangnya menyembunyikan data penting supaya lebih aman. Contohnya, kalau ada privat berarti data disembunyikan. Biasanya dipakai untuk password atau data penting supaya tidak bisa akses sembarangan. Selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance artinya pewarisan. Jadi, kelas bisa mewarisi sifat dari kelas lainnya. Contohnya. Nah, yang paling penting di sini adalah kata extends. Kalau ada extends, berarti inheritance atau pewarisan. Jadi, kelas kucing otomatis bisa memakai metode dari kelas hewan. Makanya, programmer tidak perlu menulis ulang kode. Selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme berarti satu metode bisa punya banyak bentuk. Contohnya suara hewan. Kucing meong, anjing guk-guk. Walaupun sama-sama metode suara, hasilnya bisa berbeda. Jadi patokannya nama metode sama tapi hasilnya berbeda. Selanjutnya yaitu interface. Nah, interface biasanya dipakai kalau program sudah besar atau kelasnya banyak. Interface itu seperti aturan yang harus diikuti. Contohnya, kalau ada interface dan implements, berarti kelas wajib mengikuti aturan tersebut. Contohnya, karena memakai implements, maka kelas mobil wajib punya metode jalan. Jadi, interface itu seperti pendoman untuk kelas. Yang terakhir yaitu abstraction. Abstraction adalah menyembunyikan bagian yang rumit dan hanya menampilkan bagian pentingnya saja. Contohnya, saat kita menggunakan motor, kita cukup tahu cara mengendarainya tanpa harus memahami seluruh isi mesin. Kelebihan PBO itu apa? Kelebihan PBO yaitu program lebih rapi, mudah dikembangkan, kode bisa digunakan kembali, dan mempermudah kerja tim. Karena itu, PBO sering digunakan dalam pembuatan aplikasi dan game. Jadi, kesimpulannya, kelas itu cetakan, new itu membuat objek, privat itu menyembunyikan data, extends itu inheritance atau pewarisan, implements itu interface. Dengan PBO, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.